Minyak goreng yang telah hilang di pasaran Batang membuat warga semakin resah dan penjual gorengan menjadi pengangguran baru. Seorang ODGJ mengamuk saat diamankan oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan pekerja sosial masyarakat saat akan dibersihkan dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Pengungkapan fakta baru kasus mayat yang merupakan seorang perawat dan anaknya di kolong jembatan diduga akibat pembunuhan berencana. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang gelandangan mengamuk saat pekerja sosial masyarakat dan Satpol PP serta Dinas Sosial Kendal Jawa Tengah melaksanakan bakti sosial penyisiran PGOT. Lelaki yang kerap mengamuk ini diamankan dan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kendal untuk dibersihkan dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak hanya itu, bakti sosial dengan razia PGOT ini diwarnai kejar-kejaran dan penolakan dari gelandangan. Petugas gabungan Satpol PP dan Damkar, Dinas Sosial Kendal dan pekerja sosial masyarakat Kendal ini menyusuri Pantura dari perbatasan dengan Kota Semarang hingga Weleri pada Selasa siang. Di pertigaan Jalan Lingkar Kaliwungu, petugas meminta seorang gelandangan untuk naik ke mobil patroli. Awalnya petugas membujuk, namun tiba-tiba orang tersebut menolak dan mencoba melawan hingga akhirnya kabur. Sementara seorang yang kerap mengamuk dan meresahkan warga sempat memberontak saat akan diturunkan dari mobil patroli Satpol PP dan Damkar Kendal untuk dibersihkan. Lelaki parubaya ini akhirnya diangkat petugas sembari diikat agar tidak mengamuk. ODGJ ini melawan namun berhasil ditenangkan oleh petugas. Dari kantongnya juga ditemukan gunting dan pisau serta batu. Sempat kewalahan karena ODGJ ini berusaha melepaskan diri dan menggigit petugas, akhirnya petugas mengikat kemudian memandikan serta dibersihkan badannya. Kepala Dinas Sosial Tony Ariwibowo mengatakan, aksi ini merupakan bakti sosial pekerja sosial masyarakat. Ada beberapa rangkaian bakti sosial yakni pembagian masker dan vitamin, melakukan pembersihan rumah masyarakat yang membutuhkan, serta penjangkauan PGOT. Dan hari ini kita juga dapatkan laporan masyarakat ada ODGJ yang melakukan kegiatan yang tidak baik, ya adalah melakukan perusahaan rumah. Alhamdulillah bisa kita amankan. Hari ini langsung kita lakukan pembersihan kepada yang bersangkutan, terus langsung kita kirim ke rumah sakit jiwa atau bangsal kejiwaan untuk mendapatkan tindak jauh lebih lanjut. Tindak lanjut kita hari ini langsung kita asesmen. Setelah kita asesmen, kalau nanti ada keluarganya kita pulangkan. Kalau ternyata nanti tidak ada keluarganya, kita taruh di rumah singgah dulu di shelter selama 3 hari sambil kita menanti melihat sejauh mana pelacakan kita kepada keluarganya. Kalau memang ternyata memang tidak ada, nanti kita usulkan untuk bisa masuk, kita rekomendasi ke panti sosial. Selain merazia gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa, petugas juga menyisir lampu merah yang kerap menjadi tempat pengamen mencari uang. Di pertigaan Sekopek Kaliwungu, petugas mengamankan seorang bapak beserta 2 anaknya yang tengah mengamen. Ketiganya lantas dibawa ke mobil petugas dan dibawa ke kantor Dinas Sosial Kendal untuk didata. Sementara Ketua Ikatan Pekerja Sosial Budi Setiawan mengatakan, pekerja sosial masyarakat sendiri bekerja melakukan pendampingan orang terlantar dan juga ODGJ. Tidak hanya itu, PSM juga mendampingi kaum disabilitas dan warga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dirinya berharap masyarakat lebih mengenal pekerja sosial masyarakat di wilayahnya dan bisa meminta bantuan kepada PSM jika membutuhkan layanan sosial. Harapan dengan jaringan seperti ini, masyarakat tahu bahwa ini loh ternyata Kendal itu ada PSM. Jadi kami harapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi kami sebagai PSM di Kabupaten Kendal, dan tiap desa ada PSM. Tiap desa ada apa? Jadi saat satu kabupaten 20 kecamatan sudah ada PSM semua. Ini kita hadirkan 100 orang. Harapan kami biar masyarakat tahu bahwa kalau ada masalah dengan sosial bisa menghubungi kami sebagai PSM. Pekerja sosial masyarakat atau PSM sendiri sudah ada di setiap desa dan seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal dan warga bisa menghubungi untuk pelayanan sosial secara gratis. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Pekerja Sosial Sedunia yang jatuh tanggal 15 Maret lalu. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa tahu setiap kecamatan sampai ke desa telah tersedia petugas PSM. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan.
Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mengungkap fakta baru dalam kasus penemuan mayat perawat Sweta Kusuma Gatra Subandria dan anaknya bernama Muhammad Faiza Al-Fariski di kolong jembatan Susukan kilometer 426 tol Semarang Solo. Dari bukti pemeriksaan dan barang bukti, sebelumnya korban Sweta akan dibunuh dengan cara digantung menggunakan sarung. Perawat Sweta Kusuma Gatra Subandria 32 tahun dan anaknya Muhammad Faiza Al-Fariski 4 tahun dibunuh oleh tunangannya Doni Christian Eko Wahyudi 31 tahun. Kepada polisi, semula Doni mengaku pembunuhan dilatar belakangi rasa cemburu karena korban mempunyai teman pria lain. Polisi yang melakukan pemeriksaan lanjutan menemukan bukti baru adanya dugaan pembunuhan berencana. Sebelum keduanya melakukan pertemuan di Semarang, Doni sempat meminta Sweta membawa sarung dan tas besar. Pertemuan keduanya dilakukan karena Sweta terus mendesak Doni tentang di mana keberadaan anaknya yang sudah tewas dan mayatnya pada tanggal 20 Februari dibuang di bawah tol jembatan Susukan tol Semarang Solo. Karena terus didesak sementara Faiza sudah dibunuh, Doni berniat menutupi perbuatannya dengan menghabisi nyawa Sweta pada tanggal 7 Maret 2022. Dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti, penyidik sudah bisa membuktikan saat ini adalah tentang pembunuhan berencana, yaitu ternyata fakta yang sudah kita dapatkan bahwa permasalahan asmara itu tidak ada, di mana penyidik sudah mendapatkan bahwa rencana korban Sweta ini akan dibunuh dengan cara digantung. Digantung dengan ini, bukti-bukti yang kita dapatkan adalah sarung yang dibawa oleh korban itu atas permintaan tersangka. Sementara Doni mengaku bahwa Sweta akan dibunuh di suatu tempat, namun karena kemalaman, keduanya memilih bermalam di sebuah hotel. Sweta yang terus menanyakan keberadaan anaknya dieksekusi di dalam kamar hotel. Saat di hotel itu korban ngelawan nggak? Si ibu tadi ngelawan nggak? Ngelawannya gimana? Selain mengamankan barang bukti pakaian dan sarung, polisi juga menyita mobil yang digunakan untuk membuang mayat Faiza dan juga Sweta. Dengan bukti baru tersebut, tersangka akan dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Jepara memusnahkan barang bukti hasil kejahatan. Ratusan obat terlarang dan sejumlah paket narkotika jenis sabu dimusnahkan di halaman Kejari Jepara. Sekitar 600. Beragam jenis barang hasil kejahatan dimusnahkan Kejari Kabupaten Jepara. Barang tersebut seperti obat terlarang, sabu-sabu, handphone, senjata tajam, rokok, dan juga miras. Barang-barang tersebut dimusnahkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Pemusnahan barang tindak kejahatan ini dipimpin langsung Kepala Kejari Jepara Ayu Agung. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang terdiri dari 98 perkara. Barang tersebut diantaranya narkotika sebanyak 179,8 gram, kemudian 326 botol miras, serta rokok dengan pita cukai ilegal berjumlah 1.697.390 batang. Barang yang disita berasal dari wilayah hukum Kejari Jepara. Barang bukti berupa narkotika dan psikotropika pemusnahannya dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan barang bukti lainnya dilakukan dengan cara dibakar dan dihancurkan dengan mesin penghancur sehingga tidak dapat digunakan lagi. 8 perkara ya, itu yang narkotika itu tadi kalian lihat itu ada sabu-sabu sebanyak 179,8 gram. Kemudian ada lagi miras ya. Ini tadi dari berbagai macam merek itu kan banyak banget itu ya. Itu sekitar 326 botol. Kemudian ada obat-obatan, tadi ada warna kuning, putih gitu ya, pil-pil itu ada 51.200 butir. Kemudian ada rokok. Nah, rokok ini yang berkardus-kardus ini ya kan.
Nah ini sekitar pokoknya udah 1 juta. Ini kan dihitung ya per slop gitu-gitu kan, bawa batang ya. Itu 1.697.390 batang. Pemusnahan ini dilakukan karena merupakan kegiatan rutin dan amanat undang-undang. Tujuannya untuk menyukseskan program pemerintah dalam memerangi narkoba dan barang berbahaya lainnya, sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan juga sehat. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, minyak goreng kemasan maupun curah sudah 2 pekan ini di Kabupaten Batang, Jawa Tengah menghilang di pasaran. Tidak hanya pedagang yang bingung karena suplai tiba-tiba berhenti tanpa adanya alasan yang jelas,
para warga yang memiliki usaha warungan, khususnya gorengan, juga berhenti tidak lagi bisa berjualan. Seperti yang terjadi di salah satu pasar tradisional Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tumpukan drum dan rijen serta botol sudah mengantri lama hingga 2 pekan ini tak kunjung bisa mendapatkan minyak goreng curah. Para warga pun kini dibuat resah, khususnya warga yang wirausaha mengandalkan hidupnya dari sektor warung gorengan terpaksa berhenti tidak bisa menggelar lapak dagangannya. Salah seorang warga yang biasanya menjual gorengan seperti Darwati yang tengah menanti kedatangan pemasok di toko sembako terpaksa tidak lagi berjualan gorengan dikarenakan minyak gorengnya sudah tidak ada di pasaran. Sudah 2 pekan ini dirinya berhenti jualan makanan atau gorengan alias menjadi pengangguran baru. Apa, Bu? Mau beli minyak tapi nggak ada. Nah, untuk apa Bu biasanya Bu? Untuk masak. Nah terus? Gorengi, bakul gorengan. Oh bakul gorengan ya. Udah berapa lama Bu? Goreng ini? Kelangkaan minyak. Enggak gorengi ya selama langka. Langka minyak ya. Terus biasanya kalau ada harganya berapa Bu? Kalau ada harganya atau pokoknya nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Semua jenis atau hanya yang curah? Semua jenis. Semua jenis ya. Sementara itu, pedagang sembako yang biasanya menyediakan semua jenis minyak goreng tidak bisa berbuat banyak. Seperti Hafiz sudah menunggu sampai 14 hari ini, pihak supplier belum juga datang untuk mengisi minyak goreng ke dalam drum. Akibatnya, para warga yang tak sabar dan khawatir tidak mendapat jatah, terpaksa meninggalkan jerigen atau botolnya mengantri siang malam di depan tokonya. Masih kosong stoknya. Kosong. Yang jenis apa itu Mas? Ya, semua curah kosong, kemasan kosong. Udah berapa lama Mas? Udah 2 mingguan ini 2 kosong. mingguan ini. Kenapa sih Mas? Tidak tahu, dari saya juga kiriman. Oh. Biasanya ini berapa kali sejak ini sulit? Datanya berapa kali sekali? Biasanya seminggu sekali ini masih susah. Susah ya. Kini masyarakat semakin dibuat menderita, terlebih menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sebagian besar harga sembako mengalami tren kenaikan harga. Harga mahal pasokan minyak goreng juga tidak ada lagi. Peran serta pemerintah dalam mengendalikan harga di pasaran sangat dinantikan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Badan Kesbangpol Kabupaten Pati mengimbau kepada ormas maupun OPD yang ada di Kabupaten Pati untuk menyisipkan pendidikan politik di setiap kegiatan atau program kerjanya. Hal itu sebagai persiapan awal menjelang Pesta Akbar Pemilu tahun 2024. Meski bersifat imbauan, Kesbangpol berharap pendidikan politik bisa menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi pada Pemilu 2024 mendatang. Ditemui di ruangannya kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Pati pada tempo hari, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Pati mengimbau kepada seluruh ormas dan OPD yang ada di Kabupaten Pati untuk menyelipkan pendidikan politik di setiap program kerjanya. Ia mengungkapkan hal itu sesuai dengan arahan Kemendagri melalui Surat Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tanggal 28 April 2021 perihal dukungan anggaran sukses pemilu dan pilkada tahun 2024. Selain itu, imbauan juga berdasar atas edaran dari Setda Kabupaten Pati yang isinya tentang imbauan kepada ormas maupun OPD harus mengikut sertakan pendidikan politik bagi masyarakat. Tapi menghimbau setiap yang namanya ormas atau bahkan di kegiatan-kegiatan di OPD itu juga harus ada mengikutsertakan yang namanya pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk menyukseskan itu tadi. Disinggung mengenai teknis pendidikan politik ini, Herman Setiawan mengungkapkan bahwa pendidikan politik bisa disampaikan lewat seminar ataupun pengumpulan masyarakat terkait pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Targetnya, ia mengungkapkan bahwa bagi pemilih pemula yang nanti ketika pemilu 2024 mendatang sudah bisa memilih atau ikut serta dalam pemilihan. Nanti semacam seminar nanti dikumpulkan seperti itu, diberikan pengertian pendidikan politik, pentingnya pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Karena yang namanya pemilu itu kan hajatan kita untuk memilih pemimpin kita seperti apa yang kita inginkan itu ya dari awal ya dari pemula.
Ada juga untuk pendidikan politik bagi perempuan, itu juga ada. Pendidikan politik bagi kader-kader partai politik juga ada. Dengan imbauan pendidikan politik tersebut, Herman Setiawan berharap dapat mengedukasi masyarakat terkait dinamika pemilu dan juga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan dan hal-hal yang lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sebagai upaya meningkatkan percepatan vaksinasi, ratusan lansia mengantri lakukan vaksinasi agar bisa mendapatkan bingkisan minyak goreng di Balai Desa Balung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus pada Kamis 24 Maret 2022. Pemerintah
Pemerintah setempat bekerja sama dengan Jarum Foundation menggelar program vaksinasi keliling bagi lansia yang berhadiah minyak goreng dan susu sebagai bentuk apresiasi serta meningkatkan minat masyarakat terhadap vaksinasi, sekaligus upaya mendukung percepatan vaksinasi COVID-19. Sebanyak 250 vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca disiapkan untuk menggenjot vaksinasi lansia, alhasil banyak sekali lansia yang antusias mengikuti vaksinasi. Terlebih saat ini masih sulit mencari minyak goreng, harga minyak goreng yang melambung tinggi membuat banyak lansia tertarik mengikuti vaksinasi yang didukung Jarum Foundation tersebut. Dia gadah minyak mboten? Mboten gadah. Mboten gadah. Berarti pikantuk minyak niki nggih bersyukur nggih. Nggih. Alhamdulillah. Niki Bu sudah vaksin berapa kali, Bu? Oh, baru sekali. Terus ini dapat apa ini, Bu? Dapat apa ini? Minyak goreng. Oh, minyak goreng sama susu. Adapun saat ini vaksinasi untuk lansia di Kudus masih menemui kesulitan. Hal tersebut merespon pihak Jarum Foundation untuk melaksanakan program vaksinasi yang berhadiah minyak goreng untuk meningkatkan capaian vaksinasi kategori lansia. Program Manajer Bakti Sosial Jarum Foundation Purwono Nugroho mengatakan pihaknya terus berupaya membantu pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan capaian vaksinasi pada kategori lanjut usia. Untuk vaksinasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Untuk hari ini berapa vaksin yang disuntikan, Pak? Hari ini targetnya untuk lansia sendiri 100 orang. Sementara untuk masyarakat umum kita juga siapkan ya kira-kira sama lah 100 orang juga. Diketahui cakupan vaksinasi dosis pertama di Kudus mencapai 622.215 jiwa atau 94,03% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara sebanyak 543.201 warga atau 82,09% dari target tersebut telah menjalani vaksinasi dosis lengkap. Dari Kudus, Bes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Menteri Pembangunan Nasional Singapura menyambangi kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Selain untuk melihat langsung perkembangan KIK, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memantapkan kolaborasi dengan harapan dapat saling menguntungkan dalam mengembangkan KIK. Berdasarkan data dari kawasan industri Kendal, setidaknya ada 72 investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan industri tersebut. Tak hanya dari dalam negeri, investor juga datang dari sejumlah negara asing seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Cina, Hong Kong, hingga Taiwan. Setidaknya realisasi investasi di KIK telah mencapai 1.701 miliar dolar Amerika dan menyerap 11.580 tenaga kerja. Nilai ekspor dari KIK juga terus mengalami peningkatan. Pada 2019, nilai ekspor dari KIK hanya berkisar di angka 800.000 dolar Amerika, namun pada 2021 lalu, nilai ekspornya tumbuh hingga mencapai 23.500.500 dolar Amerika. Menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmond Lee mengapresiasi sejumlah kinerja positif tersebut. Menurutnya, 6 tahun sejak diresmikan, KIK telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik serta telah menjadi daya tarik investor untuk masuk ke Jawa Tengah. Just visiting the park today, you see the infrastructure, the roads, you see the businesses and factories present, and hearing the presentation of the industrial park company sharing with us the support they provide to the companies that invest in Kendal Industrial Park. I think we see that the progress has been impressive and that there are plans to continue to catalyze and attract more investment to Kendal. And the key is not just to create investment environment, it also provides a lot of opportunity for employment and jobs. Sejak 2020, program Link and Match telah berhasil menyerap 1.157 pekerja di KIK. Sementara 451 orang pekerja berhasil dijaring dari kerjasama dengan SMK.
Nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Kendal, KIK, Kementerian Perindustrian, serta 15 perusahaan juga telah ditekan sebagian besar dari upaya peningkatan serapan tenaga kerja. Kolaborasi terhadap pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi MOU dan langsung ditindaklanjuti dengan kerjasama pada siang hari ini. Harapannya ini bisa membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kesulitan karena belum memiliki sertifikat untuk bisa bekerja di kawasan industri. Rencananya tahun 2022 itu kurang lebih sekitar 11.000. Jadi ada 11.000 itu kita masih pesimis, kita ambil angka terendah gitu. Harapannya kita bisa accelerate, bisa lebih cepat, bahkan bisa sampai mungkin 20.000 di tahun 2022 ini. Diko berharap kerjasama tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas serta dapat memfasilitasi warga Kendal untuk bisa diserap sebagai tenaga kerja di KIK. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.